Legenda horor Indonesia, asal-usul Sundel Bolong. Konon, hingga hari ini, jika kamu mendengar tawa seorang wanita di tengah malam, jangan pernah mencoba mencarinya. Karena bisa jadi, itu adalah Sundel Bolong yang sedang mencari mangsa berikutnya. Malam itu, hujan turun begitu deras di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Jalanan yang biasanya ramai kini berubah sunyi. Tak seorang pun berani keluar rumah setelah pukul 11 malam. Warga desa percaya, ada sosok wanita berambut panjang yang sering terlihat berjalan sendirian sambil menggendong bayi. Dari depan, wajahnya tampak cantik dan penuh senyum. Namun siapapun yang melihat punggungnya, tak akan pernah kembali sama. Konon, puluhan tahun yang lalu hiduplah seorang gadis bernama Ratih. Ia dikenal sebagai perempuan yang lembut dan baik hati. Suatu hari, ia jatuh cinta kepada seorang pria kaya yang berjanji akan menikahinya. Namun janji itu hanyalah tipu daya. Ratih hamil di luar nikah, lalu ditinggalkan begitu saja. Demi menutupi aib, pria itu menyuruh orang-orang kepercayaannya menghabisi Ratih dan membuang jasadnya ke tengah hutan. Malam ketika Ratih meninggal, langit berubah gelap. Angin bertiup sangat kencang. Warga sekitar mengaku mendengar suara tangisan yang menggema dari dalam hutan hingga menjelang fajar. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Orang-orang sering melihat seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan. Ia meminta tolong agar diantarkan pulang. Siapapun yang iba dan mengantarnya akan mendengar suara tawanya berubah semakin keras. Saat korban menoleh ke belakang, punggung wanita itu ternyata berlubang besar, memperlihatkan rongga hitam yang kosong. Korban biasanya langsung pingsan, namun ada pula yang menghilang tanpa jejak. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda bernama Damar memutuskan membuktikan bahwa cerita itu hanyalah dongeng. Ia sengaja melewati jalan hutan yang terkenal angker pada tengah malam. Benar saja, di bawah cahaya rembulan, berdirilah seorang wanita mengenakan gaun putih panjang. "Wahai Mas, bisakah mengantarkanku pulang?" Tanyanya dengan suara lembut. Tanpa rasa curiga, Damar mengangguk. Wanita itu duduk di belakang motornya. Sepanjang perjalanan, Damar mulai mencium aroma bunga melati yang semakin pekat. Udara berubah dingin. Mesin motor terasa berat, seolah membawa beban yang jauh lebih besar dari tubuh wanita itu. Perlahan, lewat kaca spion, Damar melihat rambut wanita itu bergerak sendiri. Lalu, kepalanya menoleh perlahan hingga menghadap tepat ke arahnya. Padahal tubuhnya masih menghadap ke depan. Darah Damar seakan berhenti mengalir. Ia memberanikan diri menoleh. Yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Gaun putih itu robek di bagian belakang. Di sana terdapat lubang besar menganga. Rongga hitam itu dipenuhi darah yang terus menetes ke jalan. Wanita itu tertawa. Semakin lama, semakin melengking. "Mas, lihat aku." Motor Damar mendadak mati. Lampu jalan padam bersamaan. Dalam gelap, hanya terdengar suara langkah kaki yang mengelilinginya. Sekali, dua kali, tiga kali. Lalu suara napas tepat di belakang telinganya. Damar menutup mata sambil membaca doa sekuat tenaga. Beberapa menit kemudian, suara itu menghilang. Saat membuka mata, hari sudah menjelang subuh. Wanita itu lenyap. Namun di jok belakang motornya tertinggal bekas telapak tangan berwarna merah kehitaman yang tak pernah bisa dibersihkan. Sejak malam itu, Damar tidak pernah lagi melewati jalan tersebut. Warga desa percaya, Sundel Bolong masih berkeliaran mencari mereka yang mudah tergoda oleh wajah cantiknya. Dan hingga sekarang, jika suatu malam kamu melihat wanita cantik melambaikan tangan sendirian di jalan yang sepi, jangan pernah berhenti, karena belum tentu, ia adalah manusia. Percaya atau tidak, legenda Sundel Bolong masih menjadi salah satu kisah horor paling terkenal di Indonesia. Berani bertemu dengannya?